Bunga layu ditanam taman, bunga di taman di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menayangkan video filosofi mengenai pakaian adat Melayu Riau. Barang siapa tiada pegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia mengalah. Barang siapa mengenal diri, maka ia telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Pakaian ialah simbol budaya yang menandakan perkembangan, akulturasi dan kekasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Adat Melayu Riau ialah adat yang bersendikan syariat Islam. Islam dan adat Melayu saling mempengaruhi yang kemudian membentuk satu budaya baru, yang salah satunya tercermin dalam pakaian yang dikenakan. Dalam masyarakat Melayu, pakaian berfungsi untuk menutup malu, menjemput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa. Warna bagi orang Melayu ialah lambang atau simbol yang dapat membedakan status seseorang di dalam kehidupannya. Pakaian Melayu Cekak Musang telah menjadi lambang kebanggaan dan identiti kaum Melayu di Riau, dan digunakan pada banyak acara resmi dan upacara adat hingga saat. Songket adalah suatu jenis tenunan tradisional rumpun Melayu yang berarti mengait. Ditinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya, songket semula adalah kain mewah para bangsawan untuk menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya. Kain songket bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap baju adat Melayu, tetapi kain songket telah menjadi simbol, lambang sekaligus harapan buat semua orang untuk memupuk rasa optimisme yang tinggi terhadap suatu rencana dan pelaksanaan sebuah kegiatan. Ikat pinggang. Ikat pinggang ditemukan di daerah Tanjung Pinang. Menurut salah seorang petugas di Museum Sang Nila Utama, ikat pinggang ini diperkirakan muncul pada abad ke-19. Ikat pinggang adalah salah satu bentuk peninggalan sejarah kebudayaan Melayu. Bahan ikat pinggang ini terbuat dari perak. Rangkaian lempengan perak itu dihiasi ukiran-ukiran dengan gambar rusa dan flora. Ukiran-ukiran itu terdapat pada masing-masing lempengan, baik yang kecil maupun yang besar. Letakkan sebai yang juga disebut dengan tampan-tampan. Penghias bahu yang terbuat dari kain godro kuning, merah, hijau, hitam, dan lain-lain dari benang berwarna emas. Tanjak dahulunya merupakan lambang status seseorang yang sering dikaitkan dengan istana dan kepahlawanan. Hanya orang yang berada saja pada ketika itu yang mampu memakainya, dikarenakan tanjak merupakan pakaian raja atau sultan. Tanjak juga digunakan dalam acara adat istiadat Melayu dan digunakan agar rambut tampak lebih apik. Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Tak hanya itu, pada bros tersebut juga sekaligus melambangkan kelima sila Pancasila. Kasut. Masyarakat Melayu mengaturkan pemakaian kasut di luar rumah saja. Kasut ditanggalkan lalu berkaki ayam baik memasuki rumah. Baju kebaya labu. Kebaya labu juga dijadikan pakaian bersanding pengantin tradisional Melayu Lingga pada masa lampau. Pada masa kini, baju kebaya labu dipakai oleh kaum perempuan pada acara tertentu seperti majelis adat istiadat ataupun hari raya. Sebaya adalah pelambang kesetiaan seorang perempuan kepada orang tua dan suaminya bila dia sudah menikah kelak. Di bahu kanan atau kiri diletakkan sebaya yang juga disebut dengan tampan. Penghias bahu yang terbuat dari kain bluedru kuning, merah, hijau, hitam, dan lain-lain dari benang berwarna emas. Doko, satu jenis hiasan yang tergantung di leher dan yang paling populer semenjak 200 tahun yang lalu, khususnya di pantai timur. Doko diciptakan dengan menggunakan seutas rantai dan dihiaskan dengan beberapa reka bentuk sampingan yang dicantumkan di tingkat pertengahan kiri dan kanan rantai. Manakala bagian bawahnya disediakan pula kepingan yang bertingkat-tingkat atau hanya terdiri daripada satu atau dua keping saja. Perhiasan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipakai pada tubuh manusia dengan tujuan untuk melindungi tubuhnya baik secara fisik maupun simbolik, sesuai dengan lingkungan alam dan nilai-nilai sosial budayanya.
Berdasarkan kebutuhan akan perhiasan dari berbagai daerah, perhiasan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keindahan semata, tetapi juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu sebagai lambang atau simbol status, penolak bala, ramin, atau tata bindai. Ramin merupakan hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga ketan dahi. Bentuknya bervariasi seperti bentuk bulan sabit, ramin salembayung, ramin berbunga Cina, ramin berkelok paku yang berfungsi sebagai penutup rambut. Ramin mengandung makna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah dan menambah cahaya wajah. Sunting atau tajuk hiasan yang diletakkan di atas kepala pengantin perempuan. Sunting ada yang berbentuk bunga Cina atau bunga melur. Ada yang dibuat bergoyang yang disebut kembang goyang atau gento-gento. Hiasan ini memiliki makna pemanis, menghalus budi, dan memancarkan cahaya di wajah. Jika pengantin memakai sunting, bala menjauh, malang berpaling. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah. Terdapat pula kembang goyang yang diletakkan di belakang sunting yang berbentuk seperti ekor burung merak yang sedang mekar. Makna simbolik pada kembang goyang adalah simbol dari kesucian dan kehormatan seorang wanita. Atau aksesoris anting atau giwang sudah lama digunakan oleh masyarakat Persia kuno, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Anting juga sudah mulai mengalami perubahan mulai dari bentuknya, cara pemakaiannya, dan bahan dasar yang digunakan. Selain anting atau giwang, berfungsi untuk membedakan antara pria dengan wanita, juga berfungsi dalam dunia peran sebagai keindahan. Jurai ialah anting-anting berwarna perak atau emas yang disematkan di bagian atas telinga kiri dan telinga kanan pengantin. Jurai memiliki ukuran panjang dan pendek. Jurai yang berukuran pendek disematkan di depan jurai berukuran panjang. Jurai ini berbentuk seperti mayang pinang yang terurai. Selendang yang selalu digunakan perempuan-perempuan Melayu sebagai pelengkap kain penutup kepala bersamaan dengan menggunakan baju kurung Melayu. Selain itu, tudung dipakai pada saat acara adat istiadat budaya Melayu atau acara-acara resmi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta.